kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami pada kesempatan saat ini boleh kembali datang pada Tuhan untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Biarlah Engkau memampukan kami untuk kami dapat memahaminya, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, difokuskan renungan kita di ayat pertama sampai ayat yang ke-10 mengenai Zakheus, ya. Khususnya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, tentunya kita sudah sering mendengar cerita mengenai Zakheus. Kalau anak kecil ditanya, sering sekolah minggu mesti tanya, tahu Zakheus? Tahu, orang pendek mau ketemu Yesus naik pohon, gitu ya. Pasti seringkali seperti itu. Ya, di balik setiap peristiwa yang dicatat kitab suci tentunya ada maksud, ya, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Belajar prinsip-prinsip atau kebenaran yang kita dapatkan dari kitab suci, dari kisah yang dituliskan. Ya. Nah, ada sebuah cerita seorang pegawai pergi melarikan uang majikannya. Selama bertahun-tahun ia tidak merasakan ketentraman dalam hatinya karena ulahnya itu, ya, membawa lari uang majikannya. Suatu hari ia merasa tidak tahan lagi atas perbuatannya. Sekalipun takut, ia kembali kepada tuannya dan mengakui segala perbuatannya kepada tuannya. Dia mengatakan, saya akan bekerja keras untuk mengembalikan uang itu. Itulah janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan satu perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, seharusnya dalam diri kita ada kegelisahan. Betul ya? Ada kekacauan dalam diri kita karena kita tahu itu satu perbuatan yang melawan Tuhan. Artinya tidak sesuai dengan firman. Ya. Tidak seorang pun betah berlama-lama menyimpan kesalahan. Kecuali hatinya sudah menjadi dingin, hatinya sudah tidak lagi peka bahwa apa yang diperbuat itu merupakan kesalahan ataupun dosa, sehingga tidak merasa bahwa itu sebuah kesalahan. Tetapi orang yang dikaruniai ada nilai-nilai cahaya ilahi di dalam hati nurani seseorang, dia tidak akan betah atau tidak akan tahan berlama-lama menyimpan kesalahan. Hatinya tidak tentram karena terus-menerus tertuduh. Saat kita mengakui kesalahan, saat itulah kita beroleh pendamaian. Kata pendamaian berasal dari bahasa Latin yang tertulis dalam bahasa Latin itu reconciliatio. Reconciliatio, ya, yang artinya tindakan memulihkan hubungan yang rusak. Ya, kita tahu ada bahasa Indonesia rekonsiliasi, ya. Itu artinya apa? Tindakan memulihkan hubungan yang rusak, itu namanya rekonsiliasi atau bahasa Latinnya reconciliatio. Ya. Kata itu juga diartikan dalam bahasa Yunani kata lage. Ya, kata lage ini artinya mengubah seutuhnya. Yaitu yang dalam bahasa Yunani. Saat kita didamaikan, dua hal yang kita dapatkan. Apa dua hal itu? Yang pertama, hubungan yang dipulihkan. Ketika kita memulihkan hubungan yang rusak dan berusaha, ya, dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama, hubungan yang dipulihkan. Kalau kita dengan Tuhan tentunya karena dosa kita, tapi Tuhan berinisiatif untuk rekonsiliasi, memulihkan hubungan. Dan tentunya pemulihan hubungan itu berdampak hubungan yang dipulihkan, baik dengan Tuhan juga dengan sesama.
Dan yang kedua yang kita dapatkan kalau kita mau rekonsiliasi, ya, diri kita sendiri diubahkan. Selain hubungan yang dipulihkan, yang kedua adalah hubungan yang diubahkan. Maksud saya kita yang diubahkan. Di hari Yesus menumpang di rumah Sakeus, ada terjadi rekonsiliasi. Dia diubahkan luar biasa. Yesus menumpang di rumah Sakeus, kemudian Sakeus mendeklarasikan diri bahwa ia mau memberi setengah harta miliknya untuk orang-orang miskin. Luar biasa. Padahal Sakeus seorang pemungut cukai, terkenal dengan pelit, ya, kikir, tidak mau berbagi. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus mendatangkan rekonsiliasi, sehingga dia mendeklarasikan untuk memberi setengah dari hartanya untuk orang-orang miskin. Lalu juga komitmennya di dalam ayat yang ke-8, sekiranya ada seorang yang ia pernah peras, ya, ia siap mengembalikan kepada orang itu 4 kali lipat. Luar biasa, ya. Jadi rekonsiliasi selain mengubah hubungan, juga kita sendiri yang diubahkan. Sakeus mengalami hal itu. Sakeus melakukan pendamaian, lalu ia mencoba rekonsiliasi dalam arti perbaikan hubungan dengan sesamanya. Bukan sekedar ucapan bibir, tetapi ada tindakan nyata dari perubahan hubungan yang dialaminya, ya. Juga dia mengalami yang namanya kata lagi. Kata lagi ini perubahan dari seorang yang kikir menjadi orang yang murah hati. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa itu membuat kita sengsara. Sementara pendamaian memberikan ketentraman bagi jiwa. Coba kalau kita mikir-mikir dosa. Dosa akan mendatangkan maut bagi kita. Stres, betul ya? Sebab banyak sekali dosa kita. Ada yang dosanya dikit? Saya sering kali ilustrasikan orang baik saja dosanya 1 hari 3 kali, ya. Dan dosa dalam perjanjian baru bukan saja melakukan tindakan yang melawan, maksudnya yang dilarang Tuhan kita lakukan, tetapi kita tidak melakukan yang baik pun kitab suci menjelaskan itu dosa. Kita tahu yang baik, kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak lakukan, dosa. Kalau gitu banyak sekali dosa kita, ya. Nah, artinya dosa membuat kita, kalau kita berpikir bahwa upahnya adalah maut, membuat kita sengsara. Tidak ada pengharapan. Ya, sementara pendamaian memberi ketentraman, pengharapan, dan Tuhan berikan itu. Sakeus mengalami pendamaian dengan Tuhan sehingga mengubah hidupnya, juga mau merekonsiliasi hidupnya dengan sesama. Jadi perjumpaan dengan Tuhan mendatangkan dampak hubungan dengan sesama pun dipulihkan. Amin. Ya. Jadi itu yang seharusnya muncul dalam kehidupan orang yang percaya, seperti yang dialami oleh Sakeus. Hari ini sekiranya masih ada dosa yang membelenggu di antara kita, berilah diri kita untuk didamaikan dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu mengaku dosamu, Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi akui di hadapan Tuhan. Kalau sudah diakui, ya tentunya ada komitmen untuk tidak mengulangnya lagi. Jangan kita menyepelekan kasih karunia Tuhan. Oh, Tuhan sudah mengampuni saya, besok dosa lagi ya nggak apa-apa, minta ampun lagi. Besok dosa lagi ya minta ampun lagi. Itu namanya menyepelekan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan kalau kita sudah diampuni, kita berkomitmen juga untuk tidak lagi melakukannya. Dan itulah baru kita mengalami pendamaian. Dan kita meyakini kalau kita sudah didamaikan, kita pun membawa misi pendamaian dengan sesama, dengan cara kita mau berdamai dengan orang lain, ya. Kita perlu meminta pengampunan dari sesama ketika kita melakukan kesalahan. Betul ya? Orang yang berbesar hati, orang yang baik adalah
ketika dia menyadari apa yang dilakukan, mungkin juga apa yang dikatakan itu telah menyakiti hati orang lain. Maka orang besar adalah ketika dia menyadari kesalahannya dan memohon maaf. Itu artinya dia mau membuka diri untuk rekonsiliasi. Sebaliknya juga, kalau kita yang sudah disakiti atau kita yang sudah disalahkan bagi orang lain ya, dan orang lain datang kepada kita memohon maaf sebagai orang percaya, kita mau menerima maafnya dan sepenuhnya. Jangankan dia minta maaf, sebelum dia minta maaf pun saya sudah memaafkan. Dan itu memaafkan dengan tulus. Dan ini ajaran firman Tuhan. Sekali lagi ajaran firman Tuhan itu seringkali ekstrim. Di luar kebiasaan. Di luar kekuatan manusia. Maka kita memerlukan pertolongan dari Tuhan. Seperti Zakius, tidak mungkin dia akan mengembalikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin. Bahkan orang-orang yang pernah diperas, pasti orang yang diperas sakit hati, benar gak? Diperas sakit hati. Itu Zakius pendek-pendek tapi pemeras gitu ya. Dia anteknya Romawi gitu. Pasti sakit hati. Dan Zakius ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menyatakan, aku akan mengembalikan. Bukan saja uang yang diperas dikembalikan, tapi 4 kali lipat. Ini menunjukkan ada pertobatan. Dia mau berrekonsiliasi dengan orang yang sakit hati terhadap dirinya. Nah, kalau orang yang hidup mau minta maaf ketika dia salah, mengakui kesalahannya, dan dia juga mau memaafkan kesalahan orang lain, hidupnya pasti akan damai. Karena rekonsiliasi itu mendatangkan hubungan yang dipulihkan dan diri kita juga yang diubahkan. Dan kalau kita sudah diubahkan, tentunya hidup ini menjadi tentram karena ada pendamaian. Sebab pendamaian mendatangkan ketentraman jiwa. Kalau hatinya tentram, kita melaksanakan apapun dengan kreatif, betul nggak? Kita melakukan segala sesuatu dengan kreatif, ada inovasi-inovasi baru. Dan tentunya semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena memang hidup ini sudah dibeli oleh Tuhan dan Tuhan minta tubuh kita untuk digunakan sebagai alat kemuliaan Tuhan. Ketentraman hati kembali kita akan dapatkan apabila kita mau melakukan pendamaian atas dosa dan kesalahan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau berrekonsiliasi, mendatangkan pendamaian. Dan kami sudah mengalami itu karena Tuhan jalan pendamaian kami, sehingga hubungan kami dengan Tuhan boleh dipulihkan. Dan itu menjadi sukacita dan juga mendorong kami untuk menjadi pendamai bagi sesama. Dan kami mau mengadakan rekonsiliasi ketika kami sedang ada persoalan dengan orang lain. Sehingga tidak ada ganjalan, hati kami tentram dan menjalankan sesuatu dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.